Tapi sebelum aku lanjut, mungkin aku mau balikin dulu nih. Kita balikin dulu ke yang kasus Dika di awal gitu kan. Disleksia itu kan berarti yang bacanya apa cara menulisnya dia terbalik dari kita ya, benar nggak sih? Yang kita kan dari ke kanan, dia kayak membacanya beda gitu dan nulisnya beda. Ada macam-macamnya disleksia sih, tapi kalau anak saya itu baca dan menulisnya kadang-kadang suka terbalik, B jadi D. Oh iya iya benar. Misal dan memang iya gimana? Ya anak saya memang sudah dibilang disleksianya kronis sih, bahkan sampai sekarang belum begitu lancar baca tulis, walaupun ada perkembangan sekarang sudah lebih lancar lah. Tapi secara kognitif, dalam arti ketika diberikan soal bacaan lalu jawabannya sederhana, masih belum bisa menangkap juga. Kalau nih aku nggak tahu sih Mister pernah nonton film ini nggak? Yang film India itu Mister pernah nonton nggak? Yang tentang itu tuh apa ya judulnya? Saya juga lupa, pokoknya dia kan yang melukiskan gambar. Iya. Yang Ishan itu, aku tahu itu dari Miss Wina. Itu pertama kali nonton itu. Itu film, lu lupa deh pokoknya yang kayak gitulah. Ya, Ishan dan dia nulis, dia menggambar dan dia membayangkan itu kan kalau di film itu dia membayangkan ya P jadi B jadi D. Dia nulis dia nggak bisa, tapi ternyata dia mempunyai potensi lain, mempunyai bayangan lain gitu. Nah, yang aku ngelihat sekarang menurut aku suatu poin yang krusial ya, walaupun itu 2007 ya waktu itu ya, Ika. Iya, dia lahir ya 2007. Dia lahir April 2007, berarti kejadiannya 2008, Desember 2008. Berarti kurang lebih 11 tahun, hampir 12 tahun itu. Menurut aku poin yang krusial sekarang kayak mungkin ini sekali pertanyaan yang pertama kayak perkembangan dia berarti sekarang di usia 13 tahun yang udah sangat cepat, maksudnya udah bisa membaca menulis walaupun belum menganalisa gitu kan dan lain sebagainya. Jadi untuk progres ke depannya untuk dia gimana kalau misal dari Mister? Nah itu pertanyaan pertama aku. Kayak kalau misalnya aku lihat dari Instagram kayak aku nggak menyangka dia begitu gitu loh, karena maksudnya dia aktif dan dia pede dan dia sangat ya pede aja gitu loh. Nah menurut aku itu potensi. Yang kedua yang aku jadiin pertanyaan itu, Mister udah menemukan apakah ada potensi yang sangat signifikan, yang sangat berbeda yang Mister temu, wah di anak-anak lain gue nggak ketemu nih, tapi di si Dika gue ketemu. Kenapa aku nanya itu? Karena aku ngelihat salah satu dari film yang tadi itu yang Ishan itu, sama cerita-cerita banyak orang dan perspektif yang aku ketemu dari banyak orang. Karena ketika kita ambil contoh yang paling umum mungkin orang yang autis gitu loh, Sir. Kan kayaknya orang, wah gimana nih susah ngelatihnya anak autis gini-gini bisa uncontrollable dan dia tuh sering rebel sama orang tuanya dan lain sebagainya. Tapi di lain sisi anak-anak yang kayak gitu kadang-kadang ada potensi yang kalau kita ketemu itu akan langsung mendorong dia dengan pesat di dalam aspek itu ya. Kalau kita kan maksudnya oke, semuanya standar gini-gini, tapi yang aku tahu itu dari banyak orang kalau misalnya anak kita ada kayak kasus-kasus kayak Dika gitu, di lain sisi dia akan ada satu potensi yang sangat pesat yang kalau misalnya kita kembangin dia akan langsung, bukan orang levelnya segini nih, dia tuh bisa di sini jauh tuh dari orang. Nah itu aku penasaran karena itu poin krusial kan gitu. Nah dua pertanyaan itu sih, Sir. Iya, kalau untuk progres saya sedang mencari kelebihan apa. Jadi saya langsung menjawab dua pertanyaan ini. Jadi saya terus lagi mencari apa kelebihan Dika, apa yang bisa menjadi keunikan Dika sehingga bisa saya optimalkan, masih terus mencari karena saya pernah bawa dia les keyboard, piano, ternyata dia nggak betah, lalu gitar juga, kemarin gitar seperti juga dia kayak kurang juga, futsal, dia ekskul futsal dan kelihatannya juga karena dia perkembangannya secara fisik dan kognitif juga lemah sih, jadi dalam hal dia bisa berlari, cuma keseimbangannya agak kurang juga gitu. Walaupun kalau kamu lihat secara sekilas sih memang si Dika ini seperti anak normal gitu ya. Tetapi kalau dilihat secara perkembangan fisiklis,
fisiknya dalam arti motorik ya. Motorik, lalu kognitif memang agak sedikit keterlambatan gitu. Dan oleh sebab itu saya berencana sih, dia sekarang kan di sekolahnya sekolah normal. Nggak ada di Tangerang nih, sayangnya tidak ada sekolah inklusi, Felix. Sebenarnya kan pemerintah mencanangkan ada sekolah inklusi dalam arti sekolah normal, tetapi kelasnya kelas inklusi, kelas khusus. Ada anak-anak yang berkebutuhan khusus yang ada di situ yang diajarkan secara khusus. Saya berencana menyekolahkan Dika di sekolah inklusi, sekolah khusus, gitu. Sekolahnya sekolah normal, umum biasa, tetapi ada guru yang menangani secara khusus. Gitu itu sih. Lebih bagus menurut aku. Rencananya seperti itu. Penanganannya beda kan, Sir? Maksudnya walaupun di sekolah yang normal, penanganannya beda, jadi dia bisa memberikan kayak lebih ngerti perspektif si anak itu gimana gitu loh. Dan satu hal yang aku seneng, maksudnya dengan pemikiran Mister kayak gitu, tadinya aku pikir Mister akan jadi yang kayak, kan banyak tuh yang orang tua yang kayak ketika mengetahui itu, ya udah anak gue homeschooling aja. Kan banyak kan yang mengambil alternatif solusi itu. Aku bilang itu bukan solusi yang salah, tapi itu menjadi, ya aku nggak bisa nyebut nama sih, temen aku lah pokoknya, solusi yang menurut aku membawa dampak buruk. Salah satunya ke temen aku itu karena gini, ketika Mister memutuskan untuk pindahin anak misalnya ke sekolah yang tetap bersosialisasi, tetap ketemu teman, tetap like sekolah normal, cuma kelasnya itu khusus, itu aku senang dengan itu. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua, kita sebagai parents, dia tidak menghambat diri dalam bersosialisasi gitu. Dan itu menurut aku sangat-sangat mempengaruhi, apalagi kan kognitif dan lain sebagainya Mister bilang masih tertinggal kan. Dengan dia bersosialisasi, at least dia mendapatkan berbagai macam pemahaman, berbagai macam perspektif, dan dia bersosialisasi kan pasti ada feedback and response. Itu yang menurut aku akan sangat membantu dia dalam memahami, ini kayak gini, gue ngomong sama temen gue kayak gini, dia responnya kayak gini. Jadi otak dia terlatih dari sana gitu. Dibanding kita langsung, anak gue gini kebutuhan khusus, oke gue privat aja di rumah. Itu sih, makanya aku seneng banget waktu Mister bilang normal tapi kelasnya pengajaran khusus. Nah itu it's really a great choice. Ya sebenarnya sih pilihan itu ada ya. Jadi ketika saya ingin menyekolahkan, ada pilihan sekolah normal, sekolah inklusi, sekolah luar biasa, kebetulan swasta atau homeschooling. Saya sudah mencek kartu persatu. Kalau sekolah normal sebenarnya Dika waktu SD sekolah normal juga, tapi di negeri. Dan di negeri ternyata saya bilang, Bu, kalau nggak naik kelas nggak apa-apa, tapi oleh gurunya dibuat naik kelas dulu. Saya pikir karena ternyata memang nggak boleh nggak naik kelas ternyata. Akhirnya sekarang ke kelas normal, SMP kelas normal pun ternyata mengalami kesulitan. Ya. Saya sempat cari kalau homeschooling seperti apa, dan ternyata memang homeschooling pun untuk Dika sepertinya tidak cocok juga. Ya selain nah nih ya, Dika walaupun dia lemah dalam perkembangan kognitif dan physically, motor dan sebagainya, tapi kalau sosialisasi dia bisa. Nah, kalau homeschooling kan berarti dia walaupun ada homeschooling itu ada sekolahnya di rumah, misalnya sekolah private, tapi juga ada waktu tertentu 1-2 hari kumpul dengan teman-teman sih. Ada juga sosialisasi juga sih Felix begitu. Tapi saya pikir kayaknya nggak cocok juga. Selain dia juga ternyata homeschooling lebih mahal loh. Saya cek ternyata homeschooling lebih mahal. Saya cek ternyata lebih mahal homeschooling itu ya. Terus saya coba ke kebutuhan khusus sekolah luar biasa, ternyata saya sempat ketemu dengan kepala sekolahnya, Dika saya ajak, ternyata Dika nggak termasuk sekolah luar biasa, tidak termasuk dalam kategori untuk murid sekolah luar biasa. Karena secara tes dan sebagainya dia bukan termasuk kebutuhan khusus yang untuk sekolah luar biasa. Saya jadi bingung. Normal dia seperti ini, untuk sekolah luar biasa dia nggak diterima juga, karena memang dia bukan Down syndrome, dia bukan ketunaan, dalam arti bukan tunanetra, bukan tuna rungu dan sebagainya. Nah, saya cari sekolah inklusi. Sayangnya waktu itu di Tangerang saya cari nggak ada. Berarti yang sekarang inklusi. Yang Mister Mo itu di mana sih? Nah, ternyata saya baru ngerti ternyata ada di daerah Palem Semi. Ada sekolah inklusi. Ya, saya lagi mencoba sih. Walaupun biaya memang mahal juga, karena memang kan nanti Dika akan ditangani secara khusus kan, memang mahal. Dan luar biasanya saya baca programnya ada peminatan juga. Jadi nanti Dika akan dikasih peminatannya apa? Nah, saya
pernah dengar Dika suka drum kan. Saya bilang kalau memang diterima di sekolah ini, Dika belajar drum aja, gitu. Boleh gitu sih. Nah, boleh sih. Jadi istilahnya saya lagi berdoa sama Tuhan supaya masuk ke sekolah inklusi ini. Gitu. Karena menurutku ya, ini bagus banget ya. Itu sih. Dan saya lagi mencari kelebihan Dika apa ya gitu ya. Lagi nyari-nyari, saya udah di piano, keyboard, dia kurang passionate, kurang gitu. Gitar juga. Dia sukanya main game sih. Itu semua anak-anak. tapi sebelum aku lanjut, yang tadi Mister bilang kan dia diikutin naik kelas ya. Karena aku ngalamin ini juga gitu, pas masih aku SD aku juga mengalami kesulitan untuk mengejar gitu. Nah, aku coba mau posisikan diri aku sebagai Dika gitu, sebagai aku yang maksudnya maksudnya tetap berproses. Kita aja kadang masih susah gitu kan buat ngadepin pelajaran. Nah, dengan diri naikin kelas dan habis itu sekarang berarti kan belum masuk ke sekolah inklusi itu dong. Kan pasti masih di sekolah normal dan dia SMP. Iya, betul. Itu gimana dia ngejar pelajarannya? Maksudnya aku nggak tahu ini semoga tidak menyinggung ya. Maksudnya di SD aja dia sangat kesulitan kan masih untuk menganalisis, untuk apa sangat menganalisis. Ketika apalagi sekarang dia di SMP yang pasti aku nggak tahu dia ketemu fisika dan lain sebagainya dan matematikanya jauh lebih rumit gitu kan. Kayak aku ketemu waktu Mister kita SMP kan kita ketemu di SMP. Itu bukan perkara yang gampang untuk anak SMP. Betul. Pada umumnya menganalisis suatu persoalan kan. Kalau dia berarti sekarang gimana sih? Nah itu dia ya nilainya pasti di bawah KKM sih. Di bawah KKM lalu disuruh ngejain dan sebagainya. Ya mau nggak mau ya dengan kondisi seperti itu ya nilai-nilainya di bawah KKM. Cuman tetap kalau untuk saat ini kan belum tahu, karena kan sekolah normal yang SMP ini sih udah dikasih tahu sih sama gurunya, Pak kemungkinan nih nggak bakal naik kelas gitu. Saya pikir nggak masalah gitu ya. Saya pikir sih nggak masalah asalkan ya sesuai perkembangan aja sih. Karena memang saya nerima keadaan anak saya. Saya nerima keadaan anak saya gitu ya. Bahkan kalau seandainya masuk sekolah inklusi pun dari pihak sekolah juga bilangnya kalau tetap kelas 7 nanti nggak masalah Pak, nggak masalah sih. Maksudnya nanti kan sekarang kelas 7 nih. Lalu saya kemarin saya mencoba daftar di sekolah inklusi ini dan sekolah inklusi ini bilang seandainya tetap kelas 7 nggak masalah ya Pak ya. Saya bilang nggak masalah juga gitu. Karena saya pikir bukan masalah dia naik kelas atau tidak kelas sih, bagaimana dia nyaman untuk belajar, nyaman untuk belajar, bagaimana dia bisa menerima dengan sesuai dengan kemampuan dia gitu. Karena kan selama ini kan dia menerimanya nggak sesuai kemampuan kan. Dan itu akan membuat dia tambah stres kan. Saya berharapnya dengan sekolah inklusi ini ya dia menerima sesuai kemampuan dia. Jadi kan enak. Dengan kemampuan dia nggak bakal stres juga. Nyaman lah istilahnya. Kalau dia belajar sesuai kemampuannya. Begitu sih. Cuma yang aku mikir sekarang itu adalah sekarang kan dia tetap walaupun ke sekolah inklusi tetap ke SMP ya, Sir. Nah, berarti sebenarnya untuk pelajaran si SD-nya itu dia udah kita nggak bilang nilai yang 9 apa berapa, maksudnya istilahnya dia udah memahami kompetensi yang ada di SD belum? Nah, kemampuannya itu nanti akan diukur oleh guru khususnya, guru inklusinya. Kemarin sempat dites dibilang kalau untuk bahasa agak mendingan sih, kalau matematika agak susah katanya. Matematika mau nggak mau harus dikejar oleh guru khusus ini. Oh itu udah pakai standar SMP. Standar SMP. Kemarin itu di tesnya dipakai standarnya SD kelas 6 kalau nggak salah, apa kelas 5. Oh, berarti kurang lebih aku coba mau mencari patokan, mencari dasar apakah sih dia di SD itu udah istilahnya udah hatam belum sama si pelajaran SD. Karena aku coba menganalisa aja, karena kalau misalnya dia yang SD belum kuat fondasinya, kan nanti ke SMP kan pasti tambah ya. Kalau ngelihat kondisi kayak gitu, aku nggak ngomongin matematika dan fisika dan lain sebagainya lah, itu kan sangat memerlukan latihan lebih kan. Maksudnya at least kalau dia bilang dari bahasa udah mending, berarti kan SD itu nggak tertinggal gitu loh. Itu yang penting menurut aku, karena fondasinya itu udah terjaga kan. Nah,
ya aku berharapnya semoga dengan apa ya, kalau misal diterima di sekolah inklusi itu benar-benar bisa menggenjot pelajaran dia selama ini gitu kan. Karena sekarang walaupun naik kelas tapi kan menurut aku banyak pemahaman, banyak penerimaan materi yang kayaknya kurang didapat gitu loh. Ya semoga aja dengan ini bisa lebih membantu Dika lagi gitu kan dalam memahami. Nah, kalau kaitin nama yang kedua, sebenarnya aku ngelihat selain aku nggak tahu ya apakah Mister menyadari ini atau enggak. Aku lagi cari benang merahnya sih dari tadi. Dia kan aku bilang bisa ngomong komunikatif, aktif. Dan orang kalau ngobrol sama dia, walaupun aku belum pernah ngobrol sama dia gitu ya, aku menganalisa bahwa dia tuh punya potensi yang mengarah ke kayak Mister. Berbicara, membuat, aku nggak tahu, bukan membuat puisi atau apa sih, cuman dalam ke arah ranah sana gitu. Berbicara, terus mengutarakan ekspresi, mengutarakan pendapat dia, membuat itu dalam format apapun ya, video, puisi, sajak atau apapun. Karena menurutku anak Mister ini, si Dika ini kayaknya mempunyai kelebihan di bidang itu, gitu loh. Aku nggak tahu sih. Yang akhirnya ketemu benang merahnya di mana Mister bilang yang sekolah inklusi itu bilang dia di bahasa kan mending kan. Nah menurutku di situ tuh itu bisa Mister gali juga, atau aku nggak tahu ya, tapi ke arah sana karena bahasa kan berkaitan dengan gimana kita berpresentasi, gimana kita membuat suatu tutur kata yang baik kan. Kayak aku tuh punya kelebihan, punya kebiasaan untuk misalnya Mister kasih aku tugas, Felix kamu coba buat pidato dalam jangka waktu 10 menit. Terlepas dari apapun temanya, aku suka dan aku bisa buat. Makanya aku ngarah ke sini kan, podcast. Karena aku suka ngomong, suka berbagi cerita, suka, gue gini gitu loh. Dan menurut aku Dika punya kelebihan di sana gitu loh. Yang aku kaitin dengan yang Mister bilang ya, dia di bahasa oke banget, dia itu percaya diri kalau aku lihat dari di Instagram gitu, dan itu terlihat sebagai anak normal gitu kan. Bukan, kita nggak tahu dia tuh pernah mengalami apa dan lain sebagainya. Dan menurut aku itu bisa jadi salah satu fokus Mister sih, karena kan dia berbicara nggak sulit kan. Siapa tahu dia bisa jadi PR, dia bisa jadi apa, public speaker gitu. Dia bisa jadi, nggak tahu sih, I don't know, motivator, atau kalau dia suka nulis mungkin bisa jadi penulis buku, atau ya gimana gitu dengan perjalanan hidup dia gitu kan. Itu menurut aku bisa ke arah sana. Aku dari tadi mikir apa potensinya, menurut aku bisa ke sana tuh, karena dia sangat pede dan dia sangat aktif. Dan kalau dia bisa melatih itu, menurut aku nanti dia bisa dengan kepedean itu loh, Sir, dia bisa memanfaatkan itu jadi potensi dia gitu. Tapi jangan sampai kepercayaan diri dia, potensi dia yang ada dari aktif dan percaya diri itu hilang karena faktor lingkungan menurut. Karena faktor lingkungan juga ya kayak Mister tahu lah, maksudnya kita di sekolah gitu kan, pasti ada anak-anak yang apa ya, yang kata-kata bertutur kata kurang baik dan lain sebagainya gitu kan. Jangan sampai itu membuat dia jadi yang kayak dari ekstrovert jadi introvert gitu loh. Karena aku mengalami itu, aku awalnya yang kayak ekstrovert gini. Karena faktor lingkungan aku kayak, yaudah deh gue lebih yang kayak diem gitu. Padahal itu potensi dia, dan aku lihat itu benar-benar potensi dia. Jangan sampai itu sih, makanya aku amazed juga dia bisa mengikuti perkembangan di bahasa Indonesia. Mending dia ngikutin sekolah normal yang notabene dia harus mengejar, tapi dia bisa ngikutin itu. Wow, itu oke banget, dan dia menghadapi social problem itu kan, Sir, maksudnya teman-teman dia kan pasti ngelihat dong yang tiap hari ketemu dia, oh Dika ini bukan sama, Dika ini ada keunikan tersendiri gitu, perbedaan tersendiri, tapi dia tetap bisa menyesuaikan itu sampai SMP gitu, bertemu dengan teman-teman dan lain sebagainya. Berarti kan dia nggak punya social problems gitu loh. Menurut aku itu sih salah satu. Aku nggak tahu ya, mungkin Mister yang lebih tahu lah. Nanti mungkin kalau emang itu bisa dijadikan potensi, bisa tuh dia asah ke situ. Menurut aku itu oke. Dan nurunin bakat dari Mister lah. Bisa nulis, bisa apa gitu kan. Tapi yang pasti sih memang ketika dia mengalami disleksi dan sebagainya, dia itu baru bisa bicara lancar, Felix, itu sekitar umur
dan mengungkapkan pendapat ya. Dia agak lambat juga mengungkapkan pendapat itu umur 7 tahun. Cuma saya nggak mendukung seperti Felix katakan bahwa kemungkinan dia memang bisa berkembang dalam bidang bahasa, karena walaupun dia secara ini agak susah mengungkapkan pendapat, tetapi kalau dia ngobrol, dan anehnya dia suka ngobrolnya sama tukang bakso, tukang beca, ngobrol sama dia. Nah, jadi memang betul sih, saya melihatnya memang secara misalnya kalau dites, misalnya ada pembahasan, lalu dia menjawab, dia agak kesulitan, tetapi kalau dia mungkin dengan orang-orang sekitar dia bisa berbicara. Dan saya yakin juga bahwa kemampuan anak selain dari pengalaman, heredity juga ada keturunan gitu ya. Dan memang saya mencarinya 2 hal sih ke dia, ke anak-anak saya. Saya carinya kalau olahraga, saya akui bahwa secara keturunan dari bapak saya dan sebagainya, kalau olahraga agak kurang. Tapi kalau dalam bidang seni dan bahasa, kalau lihat dari garis keturunan itu ada, karena bapak saya itu adalah pemain sandiwara lenong Jawa, ketoprak dan sebagainya gitu ya. Dan ternyata saya pikirin, nurun ke saya ya. Saya pernah main teater, Felix gitu. Dan saya yakin juga kemungkinan ya Dika juga akan ke sana walaupun ya sekarang membutuhkan proses lebih lanjut gitu kan. Makanya saya lebih bisa mencarinya sih ke seni, kayak seni, musik atau apa gitu. Itu bisa sih serap. Nambah lagi argumen aku satu, Mister bilang dia komunikasi dengan penjual, pedagang bakso dan lain sebagainya. Itu satu hal yang kecil, tapi cukup unik. Maksudnya gini. Betul. Walaupun itu terjadi di lingkungan dia, pertama kali dia ketemu itu kan itu kayak ketemu orang baru. Dan kita anak-anak yang biasa aja, kita kayak nggak mungkin kita ngobrol sama tukang bakso. Maksudnya bukan kita nggak mau ngobrol, karena kita nggak ngerti cara membangun topik gimana, cara membangun hubungan yang komunikatif dengan tukang bakso gimana. Paling kita kalau ngobrol sama tukang bakso di jalanan, kita kayak, bang mau beli bakso 1, itu untuk tujuan yang jelas, dia jual bakso, gue beli gitu loh. Tapi kalau dia Mister sampai bilang dia bisa membangun hubungan komunikasi dengan tukang bakso, berarti dia bisa pinter dalam mencari celah pembicaraan gitu loh. Betul. Itu balik lagi kan ke yang tadi aku bilang, komunikasi dan berbicara. Dan menurut aku kalau misalnya dia dikembangin, emang butuh proses yang lebih lama dari orang, membutuhkan waktu yang lebih lama dari orang. Tapi pada saat sampai dia ke titik dia udah bisa menghandle semua itu, mengkop itu dengan baik, dan mempunyai skill seni berbicara itu dengan lancar, itu aku jamin dia bisa jadi pembicara sih menurut aku. Pembicara atau ya bergerak di bidang seni lah, apapun itu bidangnya. Menurut aku bisa, karena dia aktif, yang tadi aku bilang dia aktif, dia pede, dan dia bisa bergaul dan bisa komunikasi dengan banyak orang. Itu sesuatu yang boleh difokusin ke arah sana gitu. Betul, Felix. Betul sarannya. Karena mungkin untuk sebelum aku ke Surya sama Pelangi ya, ini jadi panjang deh. Karena ini perjalanan hidup aku juga. Maksudnya waktu aku kecil, aku dibilang ekstrovert enggak juga sih, cuma maksudnya aku menyadari dari kecil orang tua aku bilang aku suka ngomong, suka bawel deh kalau ngomong nggak kelar-kelar gitu loh. Nah cuman dari sana walaupun aku introvert gitu di kelas mungkin nggak banyak ngomong, tapi kalau aku udah ngobrol sama orang, ketemu celah yang ngobrol sama orang, aku kayak bisa tek ngomong nggak kelar-kelar. Dan aku lihat ada kemiripan gitu sama dia. Dan ditambah kalau aku kan, maksud kita udah gede, kita kayak wah gila nih, malu nih gue maksud sama tukang bakso, gimana gue mau mulai pembicaraan. Tapi dia di umur yang sekarang 13 tahun, bukan yang anak kecil lagi, yang kalau anak kecil kan nggak tahu malu kan. Kalau 13 tahun kan ya apapun yang terjadi sama dia udah 13 tahun. Kayak gila, gue ngomong sama tukang bakso, gue mau ngomong apa? Halo mas, selamat pagi. Nggak mungkin. Kayak kita kan gede kan, kita mikir gitu, kayak kita ngomong sama tukang bakso, kita mau beli bakso yang sesuai dengan situasional gitu kan. Tapi sementara dia bisa ngobrol sama tukang bakso yang lewat, sama tukang ini yang lewat. Berarti kan dia pinter mencari celah. Dan aku lihat, wah ini kayak gua waktu dulu gitu loh. Dan sekarang aku coba mengimplementasi itu dengan podcast dan dengan lain sebagainya. Apalagi Mister bilang punya keturunan, jadi ibaratnya banyak banget akhirnya menemukan benang merah di sana yang mengaitkan itu semua. Itu boleh sih difokusin ke arah sana, dan betul. Itu bisa jadi peluang gitu.
Next kalau buat kisah kamu, kau kenal Joshua siapa ya, saya lupa. Jadi kalau dilihat ada pembicara terkenal itu mirip kayak kamu loh. Dan waktu awal dia itu introvert. Saya lupa tadi sambil handphone saya dulu. Kak, handphone kecil Bapak mana? Handphone kecil Bapak. Saya mau kasih tahu pembicara yang mirip, awalnya introvert, awalnya dibilang tidak ini, tetapi akhirnya berhasil. Mungkin kamu kenal. Iya, menarik tuh. Aku seneng nih bisa ngegali potensi kalau emang dia punya potensi di situ. Joshua Iwan Wahyudi, kenal nggak? Oh, nggak tahu, Sir. Nggak tahu aku. Nah, dia itu kirim ke ini. Kirim personal. Dia itu awalnya juga dianggap introvert lah, dibilang cupu lah awal-awal waktu dia kecil, tetapi akhirnya dia berhasil sekarang seharusnya terkenal sih, dan pernah dipanggil juga ke TB untuk jadi pembicara. Oh, aku nggak tahu deh, apa aku yang lupa atau gimana. Dan saya berharapnya kamu jadi dia, dan mudah-mudahan Dika juga jadi dia juga sih. Dia bisa sih, Sir. Aku juga lagi berprogres ke arah sana, amin, Sir, amin. Ntar saya kasih nih boleh. Joshua Iwan Wahyudi, dia terkenal kok. Gitu. Boleh. Oke. Bisa sih, itu banyak banget sama dari tadi aku sambil mendengarkan kita ngobrol gitu, aku dengerin Dika, bener kata aku, vibe ngobrol sama dia itu membawa aura yang positif dan sangat bagus gitu loh. Kayak aku dengar dia ngobrol sama Surya sama Pelangi di belakang sana gitu, yang kita sambil ngobrol kita dengerin juga, itu membawa apa ya, membawa aura yang sangat positif dan sangat bright, dan dia ngomong tuh dengan ada apa ya, intonasi suara gitu aku denger. Bukan kalau kita ngobrol biasa anak-anak yang gugup gitu kan, ya enggak. Iya Sir, gimana gitu-gitu kan. Tapi kalau dia tuh bener-bener ada aku nggak tahu sih, aku punya feeling ini aja. Ngobrol dengan ada penekanan dan dia gaya ngomong dia tuh gaya ngomong yang sangat baik untuk menjadi seorang pembicara, Sir. Bukan cuma gaya untuk ngobrol-ngobrol aja gitu. Jadi dia ngerti cara untuk ngobrol, dan apalagi sama Surya Pelangi kan maksudnya jaraknya bukan jarak kayak setahun 2 tahun kan. Tapi dia bisa ngobrol walaupun kakak adik gitu. Tetap dia bisa menemukan bahan pembicaraan untuk ngobrol sama mereka berdua dan nyambung gitu. Itu satu hal lagi yang aku bilang tadi, ketemu celah, bisa ngobrol gitu dengan adanya dengan sangat intensif, dengan sangat bersemangat, yang tiap hari notabene dia juga udah ketemu gitu loh. Bahan pembicaraan apalagi sih yang lu belum ngobrolin sama adek lu sendiri di rumah itu, kayak apalagi COVID gini. Kayak, tapi dia bisa engage pembicara yang sangat aku dari tadi aja dia ngobrol terus gitu kan, bahkan sampai sekarang gitu. Itu sangat ya, itu boleh difokusin tuh ke arah sana. Maka aku coba cari terus benang merahnya, karena kalau misalnya dia bisa jadi pembicara sukses, motivator, atau bisa ngarang buku dari sana, atau ya menggunakan segala platform yang ada kan, yang bisa bilang mungkin membuat podcast atau apa, itu bisa dikembangin tuh. Seneng juga kalau misalnya dari podcast kita terus bisa menganalisis dia dan dia bisa berkembang ke arah sana kan, karena itu kan krusial. Sebagai orang tua kalau misalnya Mister nggak tahu dan nggak mengembangkan itu, padahal itu potensi dia, dan tiba-tiba terhambat dan hilang, itu kan wow, itu sangat sayang banget. Betul. Kalau ke Surya Pelangi deh, kalau nggak aku nggak move on ke Dika doang.